kita akan membahas mengenai konsep dasar dari sistem persamaan linear. Saya yakin mungkin Anda pernah mendapatkan pembahasan mengenai sistem persamaan linear sebelumnya, mungkin pada saat akhir dari SMA ataupun di TPB. Jadi perkuliahan ini hanya akan mereview kembali konsep dari sistem persamaan linear, dan konsep ini menjadi sangat penting karena menjadi awal dari pembahasan kita mengenai operasi matriks. Jadi pemahaman mengenai sistem persamaan linear ini akan diberikan sebagai bagian dari pendahuluan untuk nanti Anda memahami operasi-operasi konsep komputasi dengan menggunakan matriks. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dalam perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep dari sistem persamaan linear. Yang bagian kedua adalah bagaimana membentuk suatu sistem persamaan linear, dan nanti bagian yang ketiga diharapkan Anda memahami jenis-jenis dari sistem persamaan linear. Saya akan mulai dengan bagian yang pertama. Anda paham bahwa data apabila ditampilkan dalam bidang dua dimensi dapat membentuk suatu garis gitu ya. Jadi apabila kemudian kita memiliki data di mana sumbu X misalnya adalah waktu dan sumbu Y misalnya, apabila data kita adalah data jumlah kasus positif dari COVID di suatu provinsi misalnya. Jadi sumbu X-nya adalah waktu, kemudian Anda mungkin sering nonton TV di sore hari, jumlah kasusnya bertambah atau berkurang. Dan apabila kemudian kita ambil dua data, misalnya di waktu T1 dan juga di waktu T2, misalnya di waktu T1 di sini dan di waktu T2 di sini, ada dua data. Jadi kita berusaha menampilkan informasi sebetulnya, informasi mengenai kejadian COVID, tetapi dalam bentuk grafik, maka kemudian kita bisa tarik menjadi suatu persamaan linear. Jadi kemudian data pertama dan data kedua kita pertemukan dalam suatu garis, dan garis itu adalah sistem persamaan linear. Ada suatu persamaan linear. Persamaan linear tersebut sangat bermanfaat karena dengan membuat suatu persamaan linear, maka kita bisa menghitung suatu tren. Kita bisa menghitung jumlah kasus positif di suatu waktu. Misalnya apabila kita ingin melakukan ekstrapolasi di T3 misalnya, yang datanya kita belum tahu, tetapi karena persamaan linearnya sudah kita ketahui, maka kemudian kita bisa mengekstrapolasi data di mana datanya kita tidak punya pengamatan. Atau apabila data kita bulanan misalnya, kita ingin mendapatkan informasi mingguan di bagian tengah, itu pun bisa kita lakukan pada saat kemudian persamaan linearnya sudah kita ketahui. Misalnya persamaan yang kita dapatkan adalah AX ditambah BY sama dengan C, dengan syarat bahwa A dan B keduanya tidak boleh 0. Jadi itu adalah syarat, salah satu boleh 0 tetapi tidak boleh keduanya 0, karena kalau keduanya 0 maka tidak berarti persamaannya. Jadi itu adalah suatu persamaan linear. Jadi dan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyajikan sembarang data, dan sembarang data tersebut apabila kita tampilkan dalam sebuah bidang dua dimensi, maka kita akan selalu bisa menarik garis dari data tersebut. Data apapun gitu ya, data apapun yang kita ambil, misalnya lama Anda menunggu, data tinggi badan, atau data apapun, bisa kita plot dalam bentuk dua dimensi, dan kemudian bisa kita tarik dalam bentuk suatu persamaan yang linear. Dan apabila kemudian datanya kita buat lebih kompleks, jadi kalau yang tadi sumbu X-nya adalah waktu, kemudian sumbu yang lain misalnya sumbu Y adalah jumlah kasus positif, kita bisa menambahkan sumbu yang ketiga yaitu sumbu Z, yaitu jumlah tes. Jadi kita kemudian membentuk persamaan tiga dimensi. Jadi yang tadinya adalah persamaannya berbentuk dua dimensi, maka kita kemudian bisa menampilkan persamaannya dalam bentuk yang lain dan bentuk tiga dimensi. Kita tambahkan sumbu yang lain. Dan dalam realitasnya kita selalu bisa menambahkan sumbu-sumbu tambahan. Misalnya kita bisa menambahkan sumbu keempat
ke-5, ke-6. Walaupun kemudian kita tidak bisa menggambarkan lagi secara grafis gitu ya, begitu 4 dimensi penggambarannya sulit. Tetapi dalam konteks perhitungan numeris dalam bentuk matriks, sangat mungkin kita membuat data dalam dimensi yang sangat tinggi, tidak hanya dimensi 3, kita bisa dapat membuat dimensi 4, 5, bahkan lebih tinggi dari itu. Jadi kemudian kita bisa tambahkan lagi, misalnya apabila ini kan hanya 3 dimensi, hanya waktu, jumlah kasus positif, dan jumlah tes. Kita bisa tambahkan yang keempat, misalnya apa? Misalnya data provinsi misalnya, per provinsi jadinya gitu ya. Jadi waktu, jumlah kasus positif, jumlah tes dalam provinsi. Maka kemudian kita akan mendapatkan dimensi yang keempat, walaupun tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita visualisasikan, tetapi dalam konteks numeris, dalam konteks sistem persamaan linear, kita dapat membuat sampai dimensi yang sangat tinggi. Jadi ini prasyaratnya bahwa A, B, dan C ketiganya tidak boleh bernilai 0. Seperti juga tadi bahwa A dan B tidak boleh bernilai 0 untuk 2 dimensi, begitu pula dalam 3 dimensi bahwa tidak boleh bernilai 0. Nah, kita bisa menambahkan sembarang dimensi. Tadi yang sudah saya bahas, bahwa misalnya bisa jadi bahwa dimensi yang keempat itu adalah tadi jumlah pasien yang sembuh. Jadi kan waktu, terus kemudian penambahan kasus, terus kemudian adalah jumlah orang yang dites, terus kemudian yang keempat, dimensi yang keempat adalah jumlah pasien yang sembuh, dimensi yang kelima adalah pembagian provinsi. Maka kemudian bentuk persamaannya bisa sangat banyak sekali. Jadi bisa A1X1 ditambah A2X2 ditambah sampai AN XN sama dengan B, di mana A1, A2, dan AN tidak semuanya bernilai 0. Jadi semuanya tidak semuanya bernilai 0. Sebagian bernilai 0 boleh, tapi yang tidak diperbolehkan apabila semuanya bernilai 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan linear, dan menariknya data apapun kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Apapun kita punya data, kita bisa membuatnya dalam bentuk persamaan seperti ini, dan kita dapat melakukan sebuah komputasi dalam bentuk persamaan yang linear, dan nanti kemudian akan menjadi pengantar kita untuk melakukan pembahasan mengenai konsep dari matriks. Baik, jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan yang umum tadi. Baik, akan saya teruskan. Ini contoh dari persamaan linear yang saya yakin Anda pernah mendapatkan ini sebelumnya. Misalnya 2X tambah Y sama dengan 0. Ini contoh yang persamaan yang linear. 2X tambah Y sama dengan 6. Kemudian X min 1/3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Ini contoh yang dimensi 3. Dan yang di bawah adalah contoh persamaan yang non-linear. Ini di luar yang kita bahas. Ini yang non-linear, yaitu X ditambah 4Y min XY. Ini ciri-cirinya yang tidak linear. Non-linear sama dengan 8. Kemudian 2X tambah 2 akar Y sama dengan 4. Ini pun contoh persamaan yang non-linear. Dan ini kemudian di luar pembahasan kita. Baik, nah, gabungan dari persamaan-persamaan linear membentuk suatu sistem persamaan linear. Jadi persamaan-persamaan linear yang tadi yang X ditambah 2Y sama dengan 6, 2X ditambah 5Y sama dengan 7, itu adalah masing-masing persamaan linear. Dan pada saat kita gabungkan, maka akan membentuk suatu sistem persamaan linear. Jadi ini hanya persoalan definisi. Yang tadi persamaan linear, kemudian digabungkan itu menjadi sebuah sistem persamaan linear. Jadi gabungan persamaan linear membentuk suatu sistem persamaan linear. Ini contohnya sistem persamaan linear 5X tambah Y sama dengan 3, kemudian 2X min Y sama dengan 4 gitu ya. Maka kita bisa
dengan mudah menentukan berapa nilai dari X dan Y untuk contoh ini ya. Maka X sama dengan 1, kemudian nilai Y-nya sama dengan min 2 gitu ya. Ini mudah sekali, bisa saya yakin Anda sudah pernah melakukan perhitungan seperti ini sebelumnya. Anda coba lagi, misalnya Anda coba bayangkan berapa nilai X1, X2, dan X3 apabila persamaannya adalah 4X1 min X2 ditambah 3X3 sama dengan min 4. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X1 tambah X2 ditambah 9X3. Ini mohon maaf, ini bukan 93. Ini ada yang salah, nanti saya perbaiki dalam PDF yang akan saya kirimkan. 9X3 sama dengan min 4. Jadi kalau Anda coba sambil menghitung-hitung, maka Anda akan mendapatkan nilai X1 sama dengan 1, nilai X2 sama dengan 2, nilai X3 sama dengan min 1. Ini salah, ini harusnya 9X3. Baik, ini adalah contoh dari sistem persamaan linear. Jadi gabungan beberapa persamaan linear membentuk suatu sistem persamaan linear. Baik, apabila kita memiliki bentuk umum dari sistem persamaan linear dalam 2 dimensi, A1X tambah B1Y sama dengan C1, di mana A1 dan B1 tidak boleh semuanya bernilai 0. Kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2, jadi ada 2 persamaan. Maka apabila kita gambarkan, maka terdapat beberapa kemungkinan dari persamaan garis. Jadi kalau ini kita gambarkan persamaan ini, maka terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kedua garis paralel dan terpisah, sehingga tidak berpotongan. Maka kemungkinan yang pertama yaitu kedua garis tersebut paralel sehingga tidak berpotongan, dan ini merupakan karakteristik penting di dalam suatu sistem persamaan linear, suatu kondisi yang tidak ada solusinya. Jadi kita kemudian sering berhadapan misalnya dua data. Data yang pertama adalah data sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah kasus positif untuk Provinsi Jawa Barat misalnya. Data yang kedua adalah untuk Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada saat kita plot, ternyata paralel sehingga tidak berpotongan. Artinya apa jadi? Artinya apabila tidak berpotongan, maka tidak ada solusi. Solusi apa yang kita dapatkan? Misalnya untuk kasus COVID, kita ingin mendapatkan apakah di antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur terdapat suatu nilai X, yaitu suatu waktu di mana kejadiannya, di mana kejadian nilai positifnya itu bernilai sama gitu ya. Jadi di suatu waktu di mana nilai X dan nilai Y-nya, X adalah waktu kejadian, nilai Y-nya X-nya adalah waktu, Y-nya adalah jumlah yang positif di kedua provinsi tersebut, itu bernilai sama. Dan ternyata pada saat kita plot itu tidak pernah ketemu, karena kemudian kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan, yaitu kedua garis tersebut paralel dan terpisah. Merupakan suatu contoh di mana kondisi yang tidak ada solusinya. Jadi kalau kemudian kita membuat suatu sistem persamaan linear untuk menjawab pertanyaan apakah di Jawa Barat dan di Jawa Timur ada waktu di mana jumlah positifnya sama gitu ya. Ternyata tidak ada gitu ya. Ini ternyata tidak ada solusinya. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu kedua garis berpotongan pada satu titik, kita sebut dengan kondisi solusi yang tunggal. Jadi ada suatu kondisi di mana kemudian kedua garis berpotongan pada satu titik, dan ini kemudian solusi tunggal, dan ini yang kemudian kita harapkan, ataupun ini yang kita cari misalnya. Jadi kita tertarik untuk mendefinisikan suatu waktu di mana jumlah yang positifnya sama, dan diilustrasikan secara grafis bahwa misalnya yang ini adalah Jawa Barat, yang grafiknya satu lagi adalah Jawa Timur, kemudian ada suatu waktu di mana X-nya adalah waktu, Y adalah jumlah yang positif terdampak COVID, dan akhirnya kita menemukan suatu solusi yang tunggal.
Ini adalah kondisi yang kedua. Ada mungkin bisa menebak bahwa kemungkinannya ada kondisi yang ketiga, yaitu kondisi yang ketiga yaitu pada saat solusinya selalu sama gitu ya. Kedua garis selalu bertepatan, banyak berpotongan, kita sebut dengan solusi banyak. Jadi ada suatu kondisi yang kemudian bertemu, berpotongan, dan kemudian menghasilkan suatu solusi yang banyak. Jadi misalnya ya jadinya nempel gitu ya. Jadi ini sebenarnya menggambarkan dua garis, menggambarkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi kita selalu mengatakan kapan sih sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur sama, dan ternyata sama terus gitu ya nilainya. Kita katakan ini solusi banyak. Nah, sistem persamaan linier dikatakan konsisten, mohon maaf ini ada yang salah, dikatakan konsisten apabila paling tidak terdapat satu solusi. Jadi dikatakan konsisten apabila tipe yang pertama dan tipe yang ketiga. Apabila solusinya tunggal dan apabila solusinya banyak pun kita sebut dengan konsisten. Begitu kemudian paralel, kita sebut dengan kedua garis tidak berpotongan, kedua data Jawa Barat dan Jawa Timur tidak berpotongan, maka kita katakan sebagai sistem persamaan linier yang tidak konsisten. Jadi per definisi sama dengan merupakan demikian. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk latihan sistem persamaan linier. Selanjutnya kita akan membahas mengenai